mengucap syukur. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita boleh bersama-sama datang ke tempat ini untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga nanti akan mendapat berkat oleh perjamuan kudus. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri, berdoa pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Saya mendukung dalam pembacaan firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Allah kita adalah yang setia, Allah yang penuh kasih, dan kasih-Nya dinyatakan dengan mengutus Anak yang tunggal untuk menebus dosa kita semua. Mari saya undang jemaat berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Bersyukur oleh karena kasih setia-Nya kepada kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan Anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan Anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah untuk kasih setia-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan Anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Sama Dia kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Kami semua menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu.
sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Engkau. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Dimuliakan dan ditinggikanlah Tuhan kita. Ya kan, ditinggikan Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, Raja kami Tuhan. Haleluya. Yang bertahta, yang berkuasa atas semuanya Tuhan. Yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Inilah pengakuan kami Tuhan. Yesuslah satu-satunya Tuhan, Raja kami yang berkuasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, dan Allah yang setia, yang menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Terbukti di atas kayu salib, Engkau menebus, menyelamatkan kami dari kematian kekal. Kami bersyukur untuk semuanya itu Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Saya Tuhan, bersama-sama kami datang ke tempat ini. Kami ingin memuji, kami ingin menyembah, kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Dalam ibadah pagi hari ini, Engkau menerima segala setiap pujian yang kami naikkan. Engkau berkenan setiap nyanyian yang kami pujikan kepadamu Yesus. Memberkati pada pagi hari dari awal pertengahan hingga akhir. Kami yakin Tuhan, kami percaya Tuhan, kepulangan kami nanti tidak seperti kami datang, tetapi kami pulang boleh membawa berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pagi hari ke tangan kuasa-Mu di dalam satu nama. Tuhan kami adalah kami yang hidup, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pagi hari kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Persilahkan. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar.
Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur untuk pagi yang indah, yang cerah. Ini hari bahagia bagi kita semuanya. Karena kita hari ini genap 27 tahun gereja ini didewasakan sampai saat ini. Kita mengadakan syukur, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ya, kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sungguh nikmati kebaktian syukur pada pagi hari ini, dan nanti setelah kebaktian kita mengadakan perjamuan kudus mengingatkan kasih Tuhan yang besar kepada kita sekalian. Ya, kami mengundang Bapak Ibu Saudara juga nanti sore untuk perayaan kita bersama-sama untuk ulang tahun gereja yang ke-27. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Allah kita adalah yang berkuasa dan Allah yang setia. Oleh karena kasih-Nya kepada kita, kita disanggupkan untuk melakukan segala perkara di dalam Dia. Mari kita bersukacita, bertepuk tangan, menaikkan pujian sukacita kepada Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tak pernah dilihat mata, apa yang tak didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Mari kamu dan jemaat berdiri bersama-sama. Kita bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah.
selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. Kuasanya tidak pernah berubah. Dan oleh sebab itu, kita bukan hanya menjadi pemenang, tapi kita lebih dari pemenang ketika kita berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang, lebih dari segala perkara kita melakukan dengan Yesus. Oleh karena itu kita disebut lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Biarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Biarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Bangkitlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan diambil dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat ke-14. Singer akan membacakannya. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-3 sampai yang ke-16. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisannya dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati
oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa Ia telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Amin. Dengan pembacaan firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut dalam penyampaian firman Tuhan, kita akan meresponi pembacaan firman Tuhan dengan menaikkan pujian, berdiri atas janji penebus. Atas janji Rajaku, puji syukur bagi Kristus ku seru. Sepanjang abad bergema nyanyianku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji yang teguh. Kalau topan bimbang ragu berdebu, dan atas kemenanganku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji yang kukuh, mendengar suaranya yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Berdiri atas janji penebus. Firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukannya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari persiapkan hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama mendapat berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Kami undang jemaat berdiri, bersama-sama kita persiapkan dengan menaikkan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan
Hadir-Mu di hidupku Tuhan. Hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku. Mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Pulihkanku bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Kau. Ku rindu selalu. Hadir-Mu di dalam setiap hidup kami. Hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh. Waktu saja saya serahkan kepada hamba-Nya mereka dengan firman Tuhan. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh. Pulihkanku hidupku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, agung mulia nama-Mu Tuhan. Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepada-Mu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati kami, memelihara hidup kami dengan sempurna. Dan saat ini Engkau memperkenan kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami bertelut bersujud di hadapan-Mu, menyembah Engkau, muji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami sehingga kami berkenan untuk kami menaikkan pujian syukur penyembahan kami kepada Tuhan. Dan terkhusus kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dengan pikiran, telinga, hati kami. Mohon kuasa Roh Kudus mengurapi, menyiapkan kami untuk menerima berkat dari firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan rancangan kehendak Tuhan yang baik di dalam hidup kami,
sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon kuasa Roh-Mu bekerja atas hamba-Mu, mengurapi, beri hikmat dan pimpinan, beri pencerahan, beri kemampuan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh dimengerti oleh jemaat-Mu dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah manusia jatuh di dalam dosa itu tidak semakin mereda. Semakin bertambah-tambah sampai saat ini dan sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sudah dinubuatkan saudara di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya. Jadi kegelapan itu telah menguasai dunia. Kejahatan semakin merajalela, menguasai manusia. Ya. Manusia yang dikuasai oleh dosa, kuasa iblis, roh-roh jahat, ya. Semua itu bukan hanya untuk perbuatan saja, melalui pikiran manusia. Semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Kalau kita melihat sekarang ini bermacam-macam kejahatan manusia, baik dari tingkat bawah maupun tingkat tinggi, sekalipun sama saja. Semua karena semua masuk di dalam dosa. Di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-12 di sini dikatakan demikian ya, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 23 dikatakan demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Arti kehilangan kemuliaan Allah adalah manusia terlepas dari Allah. Ya. Tidak ada persyukuran, tidak ada hubungan lagi dengan Allah. Jadi manusia hidup dengan kekuatannya sendiri, dengan nafsunya sendiri, dengan keinginannya sendiri. Itu yang terjadi sampai sekarang, ya, bahkan sampai yang akan datang. Agama bermunculan, ada ribuan agama yang ada di dalam dunia ini. Tetapi agama itu tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Ya, termasuk agama Kristen pun tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan bukan sebuah filsafat yang dibuat oleh manusia, ya, melainkan suatu pribadi yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari antara orang mati, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, dan maut kematian pun sudah dikalahkan oleh Dia. Yang hanya dapat menyelesaikan masalah dosa adalah Yesus. Ya. Hanya Yesus yang dapat menyelesaikan masalah dosa. Bukan hanya dosa, kematian, maut pun dikalahkan. Sehingga orang yang ada di dalam Yesus tidak ada kematian. Akan hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Dan saudara-saudaraku, secara radikal, Yesus memperbarui hidup manusia. Di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 dan ke-4 mengatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus
telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dan kematian, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesus itu ada perubahan yang baru, di mana dosa yang tadinya ada di dalam diri manusia yang mengendalikan manusia untuk berbuat segala sesuatu yang jahat dan menuju kematian kekal, itu di dalam Yesus itu sudah dipatahkan kuasanya. Ya. Di mana Yesus mati disalibkan itu menyelesaikan masalah dosa. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mengimani hal itu. Kita yang sudah percaya kepada Yesus, apalagi yang sudah dibaptiskan semuanya, itu bukan mainan, saudara. Ya. Kita yang ada di dalam Yesus, kita harus mengimani bahwa kita tidak orang berdosa. Itu yang harus kita imani. Ya. Dosa kita sudah dibawa oleh kematian Yesus, sudah dipatahkan kuasanya. Ya. Kita tidak berdosa, hanya kita ini menghadapi dosa yang dari luar, yang akan merasuki kita, baik melalui penglihatan kita, telinga kita, pikiran kita, itu yang harus kita hadapi. Ya. Jadi diri kita itu sudah tidak berdosa menghadapi dosa yang dari luar, kejahatan-kejahatan semuanya itu. Itu yang perlu kita pahami, kita ketahui. Jangan aku orang berdosa. Saya sudah itu melecehkan kematian Yesus di kayu salib, yang berarti saudara belum sungguh-sungguh bertobat, saudara. Ya. Yesus bangkit membawa kehidupan yang baru. Ya, yang tadinya kita mati secara rohani, kita mengikuti kuasa gelap roh jahat, karena rohani kita, roh kita mati. Dengan kebangkitan Yesus, kita dibangkitkan, rohani kita dihidupkan kembali. Ya. Sehingga kita membawa kehidupan yang baru. Kita hidup baru di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi jika kematian dan kebangkitan belum membawa dampak dalam kehidupan saudara, belum membawa perubahan di dalam hidup saudara, saudara perlu introspeksi. Ya, apakah saudara sungguh-sungguh sudah bertobat kepada Yesus, ataupun saudara hanya Kristen agamawi? Mungkin Kristen aku keturunan orang tuaku, Kristen karena aku pacarku gereja, ikut ke gereja. Ya. Apakah aku Kristen pakai salib supaya orang melihat aku orang Kristen, orang yang baik? Itu tidak menyelamatkan, tidak menyelesaikan, tidak membuat perubahan, saudara. Yang membuat perubahan adalah pertobatan, saudara. Yang membawa perubahan ke dalam kehidupan yang baru adalah pertobatan. Yang sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, menerima Yesus, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, untuk menguasai hidup ini, menggantikan dosa yang ada di dalam diri kita. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kekristenan adalah kehidupan yang baru bersama-sama dengan Kristus. Dan saudara, untuk mendapatkan kehidupan baru, yaitu yang disebut hidup baru, harus bertobat, mempunyai iman, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
meninggalkan hidup lama, hidup yang berdosa, ya, yang artinya kita harus mati, mematikan kedagingan kita. Ya, dosa-dosa yang ada di dalam diri kita dimatikan. Ya. Kita tidak mengikutinya lagi karena yang ada di dalam diri kita adalah Tuhan Yesus, Roh Kudus itu sendiri. Ya. Karena dialah yang menyelesaikan masalah dosa dan membangkitkan kita di dalam kehidupan yang baru. Ya. Di dalam pembacaan tadi Roma pasal 6 ayat 5 dan 8 saudara perhatikan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, ya, kematian Yesus di kayu salib itu, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kalau saudara tidak mematikan diri, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi saudara, ya, baik dengan mulut maupun kalau di dalam Roma pasal 10 ayat 9-10 dengan mulut, dengan hati bersama-sama, saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Di sini dikatakan ayat yang kelima tadi, 5b, kita yang akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Menjadi satu. Kalau kita menerima Yesus dan mematikan diri kita atas dosa yang ada di dalam diri kita, ya, supaya kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia dengan hidup yang baru. Ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama, yaitu manusia yang berdosa itu, ya, kita telah turut disalibkan. Ya. Ini penting saudara. Kita jangan menjadi orang Kristen yang agamawis. Ya. Bisa berdebat dengan ayat-ayat, tahu ayat ini, hafal ayat ini, tapi hidup kita tidak ada pertobatan, itu tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Yang penting ini, ayat 6 ini, manusia lama kita turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menggambarkan diri lagi dengan dosa. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-7 mengatakan sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat 8, jika jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan bersama-sama dengan Dia. Ya, ini yang arti pertobatan itu seperti ini. Yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kalau tidak, saudara tidak akan ada perubahan. Ya, percaya kepada Yesus, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sangat amat penting. Kalau tidak ada perubahan saudara. Iya saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada perubahan itu saudara akan menjadi berbeda. Karena apa? Karena Allah memberikan kehidupan yang baru. Bukan hidup yang berdosa lagi. Hidup yang baru. Dilahirkan kembali. Menjadi ciptaan baru. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Di situ dikatakan, ya, 2 Korintus pasal 5
ayat 17. Di sini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru itu, siapa ya kemarin yang, oh ya Mas, Pak Firman ya, yang mengilustrasikan ciptaan baru tentang seperti mobil. Kalau mobil itu mobil itu rusak ya, terus diperbaiki, dicat lagi seperti yang baru, itu berbeda. Itu mobil yang bukan ciptaan baru. Yang ciptaan baru adalah yang semua baru, dari mesin-mesinnya sampai bodinya, semua baru seperti itu. Jadi bukan baru casingnya tok, tapi mesinnya tidak baru, bukan itu. Dalamnya masih hanya kekristennya saja yang di luar kelihatannya melayani, kelihatannya ini, tapi pertobatan tidak ada di dalam dirinya. Itu seperti mobil yang lama tapi diperbarui. Tetapi kita ciptaan baru itu yang baru dalam sudah ada pembaruan sampai dengan kasingnya. Kekristenan itu bukan hanya di luarnya tetapi integritasnya dalamnya. Itu yang penting itu, saudaraku. Itu yang akan menjadi suatu perubahan hidup. Kalau tidak demikian, saudara tidak akan mengalami perubahan hidup yang sering saya katakan tidak akan mengalami sebagai anak-anak Allah. Hanya menjadi orang Kristen, tapi bukan anak-anak Allah. Tidak ada berkat Allah, berkat khusus, tidak ada. Ya, hanya berkat umum. Semua menerima, kita menerima. Tapi khusus bagi anak-anak Allah tidak ada. Ya. Kalau di dalam Matius pasal 6 ayat 33, di situ kan dikatakan, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kamu mencari kerajaan Allah dahulu dan hidup di dalam kebenarannya, berarti saudara menjadi orang Kristen yang diperbarui. Ya. Kata semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan kepadamu itu berarti kita sudah menerima seperti orang-orang banyak. Sama-sama menerima. Tetapi kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita akan ditambahkan. Ada berkat khusus bagi anak-anak Allah, bagi orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang dimaksud ayat Matius 6:33 itu begitu. Jadi berkat umum kita mendapatkan akan ditambahkan ini berkat khusus sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang Kristus. Itu yang harus kita mengerti semuanya. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, perubahan hidup itu terjadi, itu tatkala saudara bertemu kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Itu akan terjadi perubahan hidup saudara. Ya. Pentingnya kita mengadakan pengakuan iman. Ya. Karena pengakuan iman itu menandakan bahwa Yesus berkuasa atas hidup kita. Ya, pengakuan iman itu penting saudaraku. Jadi kalau saudara beribadah pada pagi ini, benar-benar saudara ada kontak dengan Tuhan melalui puji-pujian, melalui penyembahan, melalui doa,
maupun pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, ini akan menjadi sarana perubahan. Baik rohani maupun jasmani. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena Yesus itu tidak hanya berbicara. Kalau berbicara banyak orang Farisi, ahli Taurat itu banyak bicara. Bahkan dikatakan ahli, namanya ahli Taurat itu sudah mumpuni itu. Mungkin kalau titelnya profesor apa doktor. Tapi hanya pandai berbicara. Tapi Yesus tidak demikian. Ya. Selain Yesus berbicara, memberi pengarahan, memberi pengajaran, dia bertindak menjadi teladan. Ya. Dengan demikian setiap orang yang datang kepadanya pasti berubah. Tidak ada yang tidak. Apapun masalah yang dihadapinya, dia pasti berubah. Saya berikan contoh ya. 10 orang kusta. Tidak usah baca ayatnya, kalau baca kelamaan. Itu ada di Lukas pasal 17. Nanti saudara bisa belajar. 10 orang kusta datang kepada Yesus, minta disembuhkan. Itu bukan orang Kristen itu. Ya, bahkan ada orang Samaria juga semuanya. Datang kepada Yesus, minta disembuhkan. Yesus katakan, tunjukkan pada imam. Ini langkah iman saudara. Kalau saudara belajar di tempat seperti ini. Suruh menunjukkan pada imam itu adalah langkah iman yang harus ditempuh oleh 10 orang kusta ini. Dia beriman kepadaku tidak. Itu Yesus demikian. Kalau kamu beriman, kamu berangkat. Karena orang yang menunjukkan kepada para imam itu adalah orang yang sudah sembuh. Orang sudah sembuh dari sakit kusta, baru ditunjukkan kepada imam supaya dia bisa berhubungan dengan masyarakat luas. Tapi Yesus mengatakan kepada 10 orang kusta ini baru sakit, tunjukkan pada imam. Nah orang ini kan pikir-pikir, aku nanti pada imam pasti dirajam sampai mati, dilempari batu. Tapi untung saja 10 orang kusta ini aku percaya, aku disuruh oleh Tuhan untuk dia berangkat melangkahkan dengan imam sembuh. Sampai di tengah jalan belum sampai kepada imam sudah sembuh. Ya. Jadi ditunjukkan kepada imam dia sudah sembuh. Ini perjumpaan dia dengan Yesus. Ya. Ini orang sakit. Banyak sekali contoh sakit itu, ada Bartimeus, ada perempuan 12 tahun, semua yang ketemu dengan Yesus, ada perubahan. Orang kerasukan, ya. Ini Lukas 8 ayat 26. Setelah dia percaya kepada Yesus, menerima Yesus, dia dilepaskan dari roh-roh jahat itu. 2000 roh jahat, legion. Ya saudara, pertemuan dengan Yesus pasti ada perubahan kalau sungguh-sungguh dia mau bertemu dengan Yesus. Bukan masalah, tidak menyangkut masalah agama. Ketemu dengan Yesus. Orang tamak. Ya. Sakeus, Paulus itu orang kaya, orang pandai, tokoh agama. Tapi kalau waktu ketemu dengan Yesus, dia ada pertobatan. Siapa yang ketemu dengan Yesus, ada perubahan.
Maka saya katakan tadi yang penting itu adalah pertobatan. Percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang penting. Kalau tidak, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sekali yang diubahkan oleh Yesus. Baik tubuhnya, baik jiwanya, baik rohnya. Sikap mental, karakter, moral, semuanya disembuhkan oleh Yesus. Kalau mau bertemu dengan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya saat dulu, cerita kosong, bukan, saudara. Sampai sekarang pun Yesus masih melakukan hal itu. Ya, terus dilakukan. Kalau sekarang yang namanya ya tenarnya pelayanan pemulihan, sekarang masih dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui hamba-hamba Tuhan yang mempunyai karunia-karunia itu. Iya saudara. Ya. Uskup Maurice Murdoch mengatakan demikian, pemulihan adalah Yesus menemui saudara saat saudara membutuhkan Dia. Ya. Jadi Yesus yang utama, bukan agama. Jadi jika saudara ingin disembuhkan, ya, diubah, dilepaskan, berdoalah menemui Dia dengan sepenuh hati saudara. Dengan mengakui keadaan saudara secara jujur, apa yang saudara alami, persoalan apa yang saudara alami, pergumulan apa yang saudara alami. Datang kepada Yesus, temui Dia. Minta kelepasan, minta kesembuhan, minta pemulihan. Tuhan akan menolong saudara. Pada kesimpulannya saudara, Yesus adalah sumber kehidupan. Dia yang berkuasa atas bumi dan surga. Dia yang mengendalikan hidup ini. Ya. Yesus adalah pengharapan kita, pengharapan masa depan kita. Yesus akan mengubah hidup saudara, melepaskan saudara dari hidup yang lama, yang membawa saudara semakin terpuruk, menjadi ciptaan baru. Hidup di dalam kasih karunia-Nya, hidup di dalam anugerah-Nya, yang artinya hidup di dalam pemeliharaannya, di dalam perlindungannya, di dalam berkat-berkatnya, di dalam tuntunannya. Itu saudara. Ya. Yesus akan memberikan saudara dari keterpurukan saudara, ketidakberdayaan saudara, menjadi orang yang tegar, orang yang kuat, orang yang semangat untuk menatap masa depan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu untuk pagi hari ini, di mana kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri
yang memberikan firman, karena Engkau sendiri yang berkuasa atas kami semuanya. Memberikan berkat-Mu pengertian, supaya kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, sehingga kami mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri, dari kelepasan kuasa dosa menjadi perubahan hidup yang baru sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, tidak ada yang terkecuali, supaya mereka setelah mendengarkan firman Tuhan ini, yang belum ada pertobatan, mereka secara pribadi mengadakan suatu pertobatan kepada Engkau, sehingga ada perubahan hidup, ya, menjadi ciptaan baru yang dari Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang menerima berkat khusus pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam kemurahan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita sambut firman Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kuserahkan pada Tuhan tubuh, roh, dan jiwaku. Serahkan pada Tuhan tubuh, roh, dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhan. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba. Ya segala kuserahkan, ya segala kuserahkan pada Juru Selamatku. Bila roh-Mu sungguh nyata dalam nyawaku, tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba. Yang terakhir, ya segala kuserahkan, ya segala kuserahkan, ku bangkitkan diriku, berilah kasih dan kuasa, curahkanlah berkat-Mu. Tubuh nyawaku,
dan jiwaku, roh dan jiwa, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan, sambut tangan. Tunggu rojanya, tunggu nyawaku, roh dan jiwaku, serahkan pada Tuhan, sambut hamba. Silakan duduk kembali. Waktu kami serahkan kepada WL untuk melanjutkan ibadah ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini kita akan memberikan apa yang terbaik buat Tuhan, oleh persembahan kita, persepuluhan kita. Firman Tuhan berkata bahwa seluruh persembahan seperpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita memberikan persembahan persepuluhan, kantong warna hitam untuk persembahan perpuluhan dan kantong warna merah untuk persembahan pembangunan persembahan khusus lainnya. Kita persiapkan dengan menaikkan pujian, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami undang yang bertugas dari BPI dapat mengenai kantong persembahan. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
serahkan persembahan melalui doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pimpinan penyertaan-Mu kepada kami semuanya. Hari lepas hari kami selalu menikmati akan penyertaan dan berkat-Mu kepada kami semua Tuhan. Saya Tuhan, kami telah memberikan apa yang terbaik buat Engkau Tuhan, mulai persembahan, persepuluhan ini. Sucikan, kuduskan, layakkan Tuhan, setiap tangan memberi, dan persembahan ini boleh dipakai Tuhan, untuk pelayanan kami di tempat ini, sehingga pelayanan semakin bertumbuh, berkembang, dan Engkau dimuliakan dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan persembahan tangan kuasa-Mu dalam satu nama Tuhan kami. Allah kami yang hidup Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Waktu saya serahkan kepada Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita bersama-sama akan memperhatikan ada beberapa hal penting berkaitan dengan warta gereja. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, mengundang semua jemaat untuk hadir dalam ibadah ucapan syukur dan perayaan ulang tahun gereja GBI Telogomulyo yang ke-27. Nanti sore, Bapak Ibu Saudara, jam 4:30 sore. Mohon diperhatikan, ibadah nanti sore tidak ada perjamuan kudus. Jadi yang datang pagi hari ini, sore nanti juga datang. Karena ada perayaan ulang tahun gereja. Kemudian, ini adalah minggu yang kedua, hari Rabu besok tanggal 14 Agustus 2024, kita akan melaksanakan doa puasa, ya. Sore harinya, mari kita bersama hadir dalam ibadah doa dan pujian jam 6 sore dan kita akan bersama-sama berbuka di tempat ini. Kemudian yang ketiga, hari Kamis dan Jumat ada KPW. Mari semua jemaat bergabung di dalam kelompok KPW masing-masing. Yang berikutnya, yang keempat, gereja membuka kembali kelas keanggotaan. Kelas keanggotaan ini adalah kelas dasar iman Kristen. Kelas ini terbuka bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menjadi anggota gereja Baptis Indonesia Telogomulyo atau bagi jemaat yang akan dibaptis. Formulir pendaftaran dapat diambil di meja penerima jemaat setelah ibadah. Silakan menghubungi Ibu Ina. Kemudian dengan menjadi anggota gereja, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan hak sebagai jemaat, yaitu hak untuk melayani dan hak untuk dilayani. Yang kelima, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada minggu depan, hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, mulai jam 11. Kami mohon seluruh pengurus dapat menyiapkan diri. Kita bersama-sama hadir dalam rapat pengurus gereja di minggu depan jam 11. Kemudian Bapak Ibu Saudara, untuk kegiatan-kegiatan sepekan, nanti di ibadah kedua ada perjamuan kudus. Ibadah ketiga nanti sore adalah perayaan ulang tahun gereja yang ke-27. Hadir Bapak Ibu semuanya. Kemudian hari Selasa besok ada doa pagi secara online jam 4:30 sampai 5:30. Monggo Bapak Ibu join bersama-sama. Dari rumah kita bisa bareng-bareng berdoa. Sorenya ada doa Hana, doa kaum wanita, yaitu jam 3 sore sampai jam 4:30 sore, dan Rabunya ada doa pujian dan puasa. Hari Sabtu ada, hari Kamis dan Jumat ada KPW, kemudian hari Sabtu dimulai dengan doa pagi, jam 4:30 sampai 5:30 pagi, bersama dengan kami para pendoa. Untuk kegiatan, untuk jadwal silahkan disimak dengan baik. Kalau nama Bapak Ibu Saudara tercantum berarti ada sebuah kehormatan untuk kita mengambil bagian dalam pelayanan. KPW silahkan diperhatikan supaya kita bisa bersama-sama mengambil bagian di dalam pelayanan kita masing-masing. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun. Yang pertama,
Ibu Ina Katrin. Kemudian yang kedua, Saudari Helena Evanistia Putri. Kemudian yang ketiga, Bapak Immanuel Sugimin. Yang keempat, Saudari Immanuel Firly Riyadi. Kemudian yang terakhir, anak Jonathan Aiden Mahardika. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun dengan berkat Tuhan yang melimpah. Tuhan memberkati, dan waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini untuk mengingat kesengsaraan Tuhan Yesus, di mana kesengsaraan sampai kematian Yesus mengandung makna yang besar bagi orang percaya, yaitu suatu kemenangan besar atas dosa dan iblis. Dalam penderitaannya sampai mati di kayu salib, yang dialami Yesus itu menanggung beban berat manusia akibat dosa, kesengsaraan, dan sakit sampai maut. Dalam penderitaannya sampai kematian, Tuhan dengan tubuh yang hancur, darah yang terkucur di seluruh tubuhnya, menjadikan kita mendapatkan pembebasan, kelepasan dari segala penderitaan, kesengsaraan hidup, menjadi orang-orang yang merdeka, yang berguna bagi kerajaan Allah. Tubuh yang hancur, kepala yang diberi mahkota duri, semua itu untuk kita. Mari kita awali perjamuan kudus ini dengan menyanyikan pujian Salib Mengubah Hidupku. Hidupnya putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang baku menjamah jadi hidup.
kita ulangi sekali lagi pujian ini dari awal. Ya, sasa tak berarti dalam dengan tanpa harapan, lalu tangan berubah baru berjalan jadi hidup baru, dan kayu yang kasar, kayu yang kasar merubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Pujinya selama-lamanya, sebab salib mengubah hidup, dan yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari, sudah mengalir di Kalvari. Zaman berlalu, dunia menyeru, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib Kristus. Sekali lagi, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Sebab apa yang telah kutuliskan, kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang rela mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kami dan menggantikan dengan
darah-Mu yang kudus, supaya kami boleh dibebaskan dari kuasa dosa dan hidup di dalam kemerdekaan. Dan pada saat ini kami memperingati akan pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang besar kepada kami sekalian dengan mengadakan perjamuan kudus, di mana kami akan memakan roti sebagai lambang tubuh Kristus dan minum anggur sebagai lambang darah Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami lakukan ini untuk kami dapat mengingat betapa besar kasih-Mu, kuasa-Mu yang mengubahkan kami menjadi hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, dengan perjamuan kudus ini, supaya jemaat-Mu semakin diingatkan, dikuatkan, karena mereka sudah dilepaskan dari kuasa dosa dan hidup sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan saat pelaksanaan perjamuan kudus ini dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dibuka. Kita akan mengawali dengan pelayanan roti. Ketika kita masih bersama-sama memakan roti, ini adalah suatu peringatan agung bagi kita bahwa ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita bagi orang-orang berdosa pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Setelah saudara menerima roti, saudara berdoa, nanti kita akan makan bersama-sama. Saya berikan roti ini sebagai lambang tubuh Kristus yang diberikan kepada saudara. Mari kita angkat bersama-sama, kita akan berdoa. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Seperti yang kuberikan ini ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup di dunia ini. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita akan berdoa bersama-sama, saudara menirukan doa saya. Tuhan, aku percaya bahwa saat aku memakan roti ini, aku telah menerima segala kebaikan tubuh Kristus. Yang dikorbankan untuk aku. Terima kasih atas kekuatan dan kesembuhan yang telah kuterima karena bilur-bilurmu. Amin. Lebih-lebih ketika karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau ketika kita masih seteru, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih ketika yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saya akan berikan anggur ini sebagai lambang curahan darah Kristus yang akan saudara minum sebagai peringatan akan Dia.
Mari kita angkat anggur ini. Tuhan Yesus mengatakan, cawan ini adalah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Kita akan berdoa bersama-sama, saudara menirukan doa saya. Tuhan, aku bersyukur saat aku minum anggur ini, aku telah menerima pengampunan dosaku. Dan pemeliharaanmu atas tubuhku. Telah kau penuhi melalui anugerahmu yang melimpah. Amin. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Pendeta Muda Stefanus akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh diingatkan akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menebus kami, melepaskan kami dari segala kutuk, dari segala penghukuman. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas tubuh-Mu, darah-Mu yang dicurahkan, yang menyelamatkan kami dari segala dosa dan murka yang menyala-nyala. Pada pagi hari ini kami diingatkan melalui perjamuan kudus ini, supaya kami sungguh-sungguh boleh menghormati, menghargai akan segala pengorbanan-Mu. Dengan kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami hidup taat, setia, mengasihi Engkau, mengiring Engkau, beriman, percaya kepadamu, sampai kepada garis akhir. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Amin. Amin. Kita sambut perjamuan kudus dengan naikkan pujian Salepina. Atas bukit yang jauh tanpa salib hilang, gambar dari sengsara selam. Pada salib itu Tuhanku terpaku, menebus dosa isinya. Aku kasih akan salibnya.
pada salibina ku tetap setia. Pada salibina ku tetap setia, Walaupun aku disalib, juga dijauh. satu saat kelak aku akan bersorak. Satu saat kelak aku kan bersorak Dalam surga yang indah mulia, surga yang indah mulia, aku pasti akan salib. aku pasti akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Diakon Pendeta Muda Stefanus akan berdoa pengembalaan. Mari kita akan akhiri ibadah kita, Bapak Ibu Saudara, dengan kita bangkit berdiri. Saya akan memimpin di dalam doa dan nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini ya Bapa di surga, Engkau yang telah menolong setiap kami memberkati di dalam rangkaian ibadah kami yang disertai dengan perjamuan kudus. Mengucap syukur untuk firman Tuhan yang terus memperbaharui kehidupan kami, yang terus memberkati, membentuk kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menaburkan kebenaran firman-Mu, dipakai senantiasa menjadi alat kemuliaan-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus. Diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan di dalam seluruh kehidupannya, sehingga kehidupannya terus dipakai menjadi berkat. Terima kasih. Hamba berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo dan seluruh umat-Mu. Tuhan memberkati gereja ini semakin bertumbuh, semakin berkembang, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kami rindu jemaat-jemaat-Mu semakin taat dan setia, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, diberkati mereka semuanya, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, setiap pergumulan-pergumulan Tuhan yang menolong. Kami percaya Engkau melimpahkan segala berkat-Mu, sehingga jemaat-jemaat-Mu boleh berkecukupan, bahkan hidup mereka berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa secara khusus buat anak-anak muda yang merupakan generasi penerus. Tuhan memberkati dalam pertumbuhan pengenalan mereka akan Engkau, sehingga anak-anak muda boleh terus bertumbuh dan mereka semakin kuat dan teguh di dalam Yesus. Diberkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang sudah bekerja, yang saatnya berumah tangga. Semuanya hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mereka diberkati sehingga mendapatkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan untuk setiap para pemimpin kami, dari Bapak Gembala kami, pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semuanya diurapi melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami satu hati dalam melayani, menjangkau, mengembangkan gereja-Mu melalui pelayanan-pelayanan kami. Hamba berdoa, menyerahkan untuk setiap kegiatan gereja, bila menjadi satu kegiatan yang hidup, yang membangun iman, yang memberkati setiap jemaat-Mu, sehingga kami terus bertumbuh. Hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, kami yakin dan percaya,
setiap kegiatan-kegiatan diurapi, diberkati, semuanya sehingga membawa kami terus bertumbuh. Terima kasih, hamba menyerahkan untuk setiap pergumulan gerejamu, baik gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 58 juta, kerinduan kami ya Tuhan Yesus mengembangkan sekolah, baik KB maupun TK yang besok memasuki akreditasi, diberkati oleh Tuhan, sehingga semuanya berjalan dalam kendali Tuhan dengan lancar, dan kami percaya melalui sekolah ini kami boleh menjangkau orang-orang baru yang belum mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba serahkan juga jemaatmu yang sakit, Bapak Suprojo, Bapak Budi Wibowo, Bapak Yeskiel Sunardi, Ibu Hana Partini, Ibu Trimo, Bapak Haryanto, Ibu Yenti, anak Marcel, anak Devarel, hamba serahkan juga untuk anak Yosep ya Tuhan, yang saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Primaya, dijamah, diberkati dengan kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya yang sakit dipulihkan mereka semuanya, sehingga sembuh secara sempurna. Terima kasih, hamba juga menyerahkan yang berulang tahun diberkati dengan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita yang terus mengalir dan melimpah. Terima kasih, hamba menyerahkan seluruh jemaatmu, seluruh umatmu, gerejamu di tempat ini, Tuhan yang memberkati, sehingga hidup kami ini boleh berdampak menjadi berkat, khususnya buat masyarakat sekitar yang ada di sekitar gereja ini, tetangga kanan kiri muka belakang, mereka sungguh-sungguh boleh diberkati melalui keberadaan gerejamu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh jemaatmu, bila setiap kami sungguh-sungguh pada pagi hari ini diberkati melalui kebenaran firman-Mu, dan setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus, boleh Tuhan tuntun, Tuhan bawa, Tuhan beri petunjuk dalam setiap kehidupan kami, melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami terus boleh berjalan sampai pada kehendak dan rencana-Mu yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami bersama-sama akan mengakhiri dalam ibadah kami, melanjutkan dengan sekolah minggu, latihan. Tuhan berkati di dalam setiap apa yang akan kami lakukan bersama-sama. Dan selanjutnya ketika kami ingin pulang, Tuhan yang memberkati, menjauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan mengakhiri dengan doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara mengikuti ibadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, yaitu kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan
setiap hari. Tuhan